Welcome to Artokel. Sebelum kita masuk ke kasus hari ini, izinkan mengucap Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga makin jaya di darat, udara, serta lautan. Jaya, jaya, jaya! Salvatore Scanderasi dulunya merupakan pemuda independen yang menyukai musik, bahkan membuat band khusus bersama teman-temannya di wilayah Gjirokastër, negara Albania. Dia tidak meneruskan pendidikannya waktu SMA karena mengejar mimpi jadi musisi. Pada tahun 71 saat berusia 17, Salvatore diajak tur bersama grup band lokal sampai ke luar negeri dan mereka manggung selama 6 bulan di beberapa klub yang ada di kota Pristina, negara Kosovo. Sampai balik lagi ke Albania dan tampil di jalanan ataupun di klub sebagai penghibur. Banyak usaha dilakukan untuk bikin lagu, kemudian ditawarkan ke beberapa label rekaman. Namun emang nasibnya belum beruntung karena tidak ada yang nembus. Pernah juga sistem rekam sendiri dan dijual secara manual, tapi kurang digandrungi. Makanya satu persatu mulai meninggalkan mimpi untuk menjadi band hebat, cari kerja lain untuk menopang ekonomi, dan manggungnya palingan sekali seminggu di kafe-kafe sebagai income sampingan. Salvatore memang tampan dan disenangi banyak cewek, sampai berhubungan dengan seorang perempuan hingga kebablasan dan pacarnya pun hamil saat lelaki tersebut masih cukup muda. Enggak dinikahin dulu karena masalah ekonomi, hingga akhirnya sang putri pun lahir di tahun 73 saat Salvatore masih berusia 19. Wah, umur 19 udah jadi ayah dan wajib memberi nafkah. Menurut info yang saya baca, ternyata pria ini nolak untuk menikahi ceweknya hingga perempuan itu kabur ke pelukan laki-laki lain. Anaknya dikasih ke Salvatore supaya tanggung jawab. Awalnya kedua orang tua yang membantu mengurus sang putri, karena kan cowok ini pindah-pindah kota, masih mencoba keberuntungan dalam dunia musik. Sampai saat usianya menginjak 35, Salvatore menikah dengan perempuan di kota Tirana dan tidak membawa putrinya. Nah, ternyata 6 tahun berumah tangga, dia dan istrinya tidak dikaruniai anak. Malah sang istri kawin lari bersama pria lain yang keuangannya lebih mapan. Jomblo lah dia hingga kedua orang tuanya pun meninggal, dan dengan berat hati Salvatore menjemput putrinya dari kampung ke kota Tirana pada tahun 2000 di saat lelaki tersebut sudah berusia 46 dan sang putri yang bernama Antonella sudah berumur 27. Dulu awal tinggal berbarengan sering terjadi pertengkaran antara Salvatore dengan putrinya karena Antonella ngerasa dibuang. Kenapa baru dijemput saat usianya hampir kepala 3? Tapi bapaknya selalu bilang yang penting kan biaya sekolah dan makan, selalu transfer karena emang keadaannya cukup susah. Nah, belakangan juga baru ketahuan bahwa si Antonella ini menolak untuk menikah karena dia tidak suka sama laki-laki. Dia terbukalah sama bapaknya akan ngurus Salvatore sampai tua, tapi jangan berharap punya cucu, sebab Antonella emang gak akan kawin. Dia gak mau hamil dan gak mau melahirkan. Udah keputusannya yang mau gak mau akhirnya disetujui oleh sang ayah. Dalam masa belasan tahun mereka tinggal berdua aja, dan belakangan Salvatore mengisi home band di 2 klub dan 1 kafe. Sementara putrinya kemudian dimasukkan kerja ke salah satu klub tadi sebagai bartender. Dalam beberapa kesempatan terlihat si Antonella ini berganti-ganti pasangan yang tentunya cewek juga, namun sering bertengkar dan putus. Pada tahun 2018, perempuan ini stres berat karena sang kekasih yang sudah dipacari lebih dari 4 tahun dan katanya mau diajak nikah, ternyata mendadak kawin sama cowok. Patah hatilah Antonella berasa dihianatin sampai melukai diri sendiri. Salvatore yang terus ngasih semangat dan wajib berpikir sehat karena cinta pasti akan muncul lagi buat dia. Pokoknya ngasih banyak nasihat sampai bapaknya cerita bahwa dulu dia pun ditinggal oleh istrinya yang kawin dengan laki-laki kaya. Saling menguatkan meskipun di rumah sering cekcok dan mengeluarkan kata-kata kasar satu sama lain.
Pada bulan Juli 2019, Antonella mengadopsi anak berusia 16 tahun dari sebuah panti di kota Dures bernama Graida Konica yang emang masa tinggal di panti asuhan sudah habis. Usianya dianggap cukup untuk keluar dari panti karena pendanaan di situ hanya sampai remaja usia 15. Kurang ngerti juga karena setahu saya yang keluar dari panti biasanya udah usia 18. Mungkin di Albania beda prosedur. Graida pun dibawa ke kota Tirana dan tinggal bersama Antonella sebagai ibu angkat dan Salvatore sebagai kakek adopsi. Yang kenyataannya si Antonella punya rencana licik. Dia mikir entar kalau umurnya Graida udah 18 bakal dijodohin pada temennya yang kaya raya supaya bisa dapet duit. Jadi sekarang gak apa-apa lah dipelihara dan disekolahkan sampai lulus SMA. Yang tentu Graida lugu tidak ngerti tujuan dari keluarga Skenderasi terhadap dirinya. Nyatanya pada akhir tahun 2020 setelah lulus SMA, keadaan pandemi bikin Antonella dan bapaknya nggak dapet rezeki. Klub tutup selama setahun lebih karena kebijakan lockdown dan mereka cuma mendapat bantuan dari pemerintah yang nilainya itu pas-pasan lah untuk bertahan hidup. Ngomel terus tiap hari si Antonella pada anak angkatnya karena seret keuangan. Sementara Salvatore pun ngoceh juga lah sama sang putri. Siapa suruh dulu sok-sokan ngadopsi anak, sekarang ampe ngeden gimana pun caranya susah kan ngempaninnya. Pada bulan November 2021, saat keadaan sedikit pulih, tapi klub malam, hotel, dan beberapa tempat hiburan masih ditutup, ternyata Antonella mulai barbar, blak-blakan dengan menyuruh Graida yang sudah berusia 18 untuk bantu cari uang. Emang lowongan kerja belum pada buka, tapi kan bisa open BO. Jangan sia-siakan dong wajah cantik, body oke. Udah 2 tahun dipelihara, kok nggak ada manfaatnya? Kasihlah balasan yang setimpal supaya sama-sama menguntungkan. Tentu aja gadis tersebut menolak, bahkan minta dibalikin ke panti kalau emang sudah nggak sanggup. Tapi Antonella marah dengan jawaban tersebut karena ngerasa udah keluar dana banyak sejak nebus dari panti sebagai uang administrasi, ngasih makan dan biaya sekolah, belum lagi baju dan keperluan yang tidak ditulis selama 2 tahunan. Enak aja minta dipulang-pulangin, bahkan kemudian menerapkan sebuah janji di mana tahun depan Graida akan dijodohkan sama temannya Antonella yang sudah tua tapi duitnya banyak. Diajarin cara morotin uang dan mengoper buat mama angkatnya itu supaya jadi orang kaya bersama-sama. Tapi sekali lagi gadis tersebut cuma bisa diem aja. Graida sebenarnya udah kepengen kabur tapi masih bingung mau kemana. Banyak pertimbangan karena Salvatore pun tangannya rajin menjamah, cukup meresahkan. Pernah nih satu kali waktu Graida bangun tidur, ternyata si kakek udah ada di sampingnya di kasur tanpa busana. Apa nggak ngeri kalau ditepis langsung digaplok muka cucunya? Bulan Februari 2022 saat menginjak usia ke-19, Graida diminta oleh tetangga sebelah rumahnya untuk menjaga seorang nenek usia 81 bernama Seneta Gaci yang udah sakit-sakitan sebab sang putri Fabiola bertugas di luar kota berhubungan dengan pekerjaannya di bidang jasa. Gak terlalu sulit kok, palingan nyuapin makan, dampingin mengingatkan minum obat, serta menemani kegiatan harian dari jam 10 pagi sampai ke jam 10 malam. Palingan liburnya Sabtu dan Minggu karena Fabiola pulang waktu weekend. Akhirnya akrablah Graida dengan nenek Seneta yang tidak sepikun yang kita pikirkan. Jadi masih asik diajakin ngobrol meski kemana-mana udah pakai tongkat karena kakinya lemah. Bahkan kalau siang suka diajakin jalan keliling komplek dan beberapa kali juga diajakin mampir ke rumahnya Graida. Uniknya si Antonella malah ngajarin putrinya buat nyolong beberapa perhiasan kepunyaan Seneta, namun ditolak oleh gadis itu. Pada akhir bulan April 2022 di suatu malam ketika baru pulang manggung dari klub, Salvatore muncul dalam keadaan sedikit mabuk dan langsung masuk ke kamar cucunya di mana Graida sedang tertidur pulas. Jangan tanya ya, rumah-rumah di Eropa emang kebanyakan kamar tidurnya jarang punya kunci. Dipaksalah gadis itu untuk memuaskan hasrat, namun Graida melawan dengan mencoba menendang. Saat itu Antonella tidak di rumah karena lagi nginep di rumah cewek barunya. Jadi bener-bener
berkeadaan sepi. Orang mabuk tenaganya makin kuat dan kasar, hingga digamparinlah si Graida sampai lemas, kemudian menanggalkan pakaian lalu digagahi. Cewek itu berteriak kencang tapi nggak ada yang mendengar, dan Salvatore yang sudah lama tidak menikmati kehangatan wanita pun terus maksa memasukin, hingga dengan mendadak berhasil meraih gelas di meja samping kasur, lalu mukul Salvatore sampai terkapar di lantai. Dalam beberapa menit hening hingga terdengar suara lelaki itu ngorok di upin. Graida pun pindah ke kamar mamanya dan menahan pintu dengan menggunakan meja sampai pagi. Waktu siangnya saat ditanya oleh Antonella kenapa bapak tidur di lantai, Salvatore bilang gak ingat apa-apa mengenai kejadian semalam sampai tengkurap di ubin. Hal ini diceritakan Graida pada Seneta saat menjaganya, yang tentu nenek tersebut meluk dengan erat namun gak bisa berbuat banyak. Mau lapor polisi pun bingung karena bukti tidak ada, hingga keinginannya menjadi kuat saat melihat ada bubuk yang dari botol kemasannya tertulis zat berbahaya di lemari obat di kamar mandinya nenek Seneta. Graida ngambil diam-diam, lalu pas malamnya pada Rabu tanggal 4 Mei 2022 dia taburkan bubuk tersebut ke dalam sup milik Salvatore yang ternyata selama berjam-jam tidak ada efek apa-apa. Bahkan keesokan paginya juga makin sehat kakeknya. Gimana gak kesel ya sampai akhirnya dibalikin deh itu diam-diam ke lemari obat keluarga Gaci. Malah kena sindir sama Seneta yang memergokin dia. Itu isinya garam nah, kemasannya tertulis berbahaya cuma bohongan, bekas mainan Halloween cucuku tahun lalu itu. Hal ini pun tentu bikin Graida malu sekaligus takut karena merasa tertangkap basah. Besokannya lagi pada pukul 6 pagi di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, Graida terbangun kaget saat terasa pahanya dielus-elus, dan ternyata Salvatore tersenyum lebar di sampingnya buat ngajak begituan. Yang kemarin nanggung katanya udah sempet masuk tapi belum digoyang. Wah, berarti sebenarnya kakek itu pura-pura gak inget waktu ditanyain Antonella, hingga bikin Graida pun marah lalu berteriak. Ditariknya BH gadis tersebut, lalu ditinju matanya yang dalam beberapa menit kemudian, cewek ini tidak sadarkan diri lalu digagahi oleh Salvatore. Menjelang pukul 11 siangnya masih di hari yang sama, muncullah Graida di rumah Seneta sambil minta-minta maaf karena terlambat. Si nenek bisa ngeliat ya, ada lebam hitam di salah satu mata serta leher Graida, hingga segera memeluk gadis itu. Disinilah air mata dan semua perasaan sedih tumpah, lalu bercerita apa yang menimpanya tadi. Wanita tua itu hanya bisa mengelus kepala Graida. 2 jam kemudian menjelang pukul 1 siang, Seneta menyuruh gadis itu mencatat beberapa keperluan supaya dibeli ke supermarket. Dia menyebut nama buah dan sayuran, lalu memberikan uang. Pergilah Graida hingga si nenek pun mengambil tongkatnya, lalu berjalan ke rumah sang tetangga perlahan. Dibunyikan bel, tidak ada jawaban. Dikeluarkanlah kunci milik Graida yang tadi diambil dari tas gadis tersebut untuk membuka pintu. Berhasil dia masuk ke rumah keluarga Skenderasi. Seneta keliling lalu melihat Salvatore tertidur di sofa depan TV. Nenek tersebut bergerak ke dapur ngambil pisau steak lalu mendatangi lelaki yang sedang terpulas itu. Kemudian menghujamkan pisau tadi ke dada Salvatore bertubi-tubi lebih dari 20 kali sampai pria berusia 68 tahun tersebut pun kehilangan nyawa. 30 menit setelahnya si nenek keluar dan malah mendatangi rumah tetangga yang lainnya sembari mengaku bahwa dia baru saja menghabisi nyawa Salvatore Skenderasi. Ayo, telepon polisi sekarang juga, suruhnya. Dari bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, ternyata Seneta bukan hanya menghujamkan pisau ke dada, namun memotong anus Salvatore yang diakui oleh nenek tersebut. Hasil visum terhadap Graida kemudian membenarkan bahwa gadis itu mendapat perlakuan tidak senonoh dari kakek angkatnya tersebut. Inilah yang kemudian diakui Seneta menjadi motif karena kasihan sama pengasuhnya yang menjadi korban kekerasan serta pelecehan. Cepat atau lambat pasti Graida
akan melawan, pikirnya. Seneta udah tahu usaha Graida untuk menghabisi dengan racun namun gagal, karena itu cuma mainan. Tapi seandainya berhasil kan kasihan, bisa-bisa gadis itu dipenjara, sementara dia nggak berani lapor pada polisi. Makanya si nenek berinisiatif untuk menjadi orang yang membalaskan dendam. Disuruhnya Graida ke supermarket yang agak jauhan supaya ada waktu untuk menghabisi Salvatore. Selama ini Seneta tahu dari Graida kebiasaan kakek tersebut yang selalu tidur di saat siang karena malamnya manggung di kafe sampai subuh. Itu makanya diam-diam mencuri kunci rumah dari tas Graida dengan tujuan untuk menghabisi Salvatore. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 29 November 2022, ternyata jaksa membatalkan kasus hukum terhadap Seneta Gacci sebab di negara Albania, undang-undang serta tuntutan tidak berlaku untuk pelaku kejahatan di atas usia 75 tahun. Apalagi selama penyelidikan, si nenek ini nampak diam karena linglung atau sedang berpura-pura pikun. Intinya dia pun terbebas dengan mulus. Sementara sebulan kemudian si Antonella ditangkap atas kepemilikan narkoba serta usaha penjualan putrinya hingga mendekam dalam penjara selama 4 bulan. Graida pun diangkat anak oleh Fabiola sejak Desember 2022 dan ternyata si nenek Seneta meninggal karena sakit-sakitan per bulan Juni 2023 di saat berusia ke-82. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas nenek Seneta dibebaskan padahal sudah ada korban jiwa akibat perbuatannya? Tapi untuk usia segitu, dia ini cukup pintar dan kuat ya dalam menghabisi seorang pria meskipun kondisinya Salvatore sedang tertidur. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.